Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 223, Kisah seorang CO muda yang berpura-pura culun. Di mata orang lain, ini adalah pertarungan antara makhluk abadi. Bagaimanapun, konflik berasal dari dua pengusaha raksasa di kota Tangerang. Keluarga Bastian bukan mudah dipusingkan, begitu juga keluarga Carlos. Carlos memberi Reza pukulan. Kemungkinan besar itu hanya tipuan. Setelah menyalahkan Reza, dia menyalahkan Bastian dengan sikap yang lebih tinggi. Metode menyerang diri sendiri terlebih dahulu dan kemudian menyerang orang lain dapat dikagumi oleh orang lain, dan hanya orang seperti Carlos. Apakah Anda akan datang dengan cara ini? Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Carlos sedang berjalan menuju Ariel, bukan Bastian, mereka bergumam di dalam hati mereka. Mungkinkah dia berencana untuk memberi pelajaran pada pemuda ini terlebih dahulu, dan kemudian memarahi Bastian? Carlos layak menjadi pria yang pandai dalam merencanakan dan trik. Saya benar-benar tidak bisa mengetahui pikirannya. Jika Anda bisa mengetahui pikirannya, apakah Anda masih berada di posisi ini? Tidak masuk akal bahwa Carlos dapat mengembangkan keluarganya sedemikian besar. Mari kita lihat. Saya juga ingin melihat trik apa yang dia miliki. Saya tidak berpikir Bastian harus meminta maaf kepadanya hari ini. Tepat ketika semua orang berspekulasi. Carlos sudah berjalan di depan Ariel, tetapi penampilannya tidak bertanggung jawab seperti yang dipikirkan orang lain. Sebaliknya dia membungkuk dan menundukkan kepalanya. Tuan Ariel Wibowo, masalah ini adalah kesalahan putra saya. Dan saya meminta maaf kepada Anda atas namanya, kata Carlos. Langkah ini langsung membuat semuanya meledak. Alih-alih menanyai pemuda itu, Carlos malah meminta maaf padanya. Bagaimana ini? Orang-orang yang hadir, satu dihitung sebagai satu, semua menggosok mata mereka, berpikir bahwa apa yang ada di depan mereka adalah ilusi, tetapi tidak peduli seberapa lembut mereka, itu tidak dapat mengubah fakta yang terjadi. Carlos memang meminta maaf, dan dia menundukkan kepalanya. Ini, situasi apa ini? Carlos minta maaf. Aku belum pernah mendengar hal ini sebelumnya, jadi dia pasti sudah gila. Kalian, apakah kamu tidak melihat bahwa Carlos takut pada pemuda ini? Siapa yang bisa menjadi VIP Bastian, dan membuat Carlos takut? Apakah ada karakter yang begitu kejam di Tangerang? Bisikan keheranan yang tak terhitung terdengar di kerumunan. Selain menjadi luar biasa, mereka bahkan lebih ingin tahu tentang identitas Ariel. Kedua raksasa itu tampaknya lebih rendah di depannya, status semacam ini di luar imajinasi mereka. Kemarin anakmu memintaku untuk berlutut dan meminta maaf. Aku melihat wajahmu dan tidak peduli padanya. Aku tidak menyangka dia akan datang menggangguku hari ini. Kamu tidak tahu bagaimana mendidik orang. Apakah kamu mau aku untuk mengajarimu? Ariel bertanya dengan lemah. Kulit kepala Carlos mati rasa, apakah binatang ini memprovokasi Ariel kemarin? Karena dia telah diberi kesempatan, mengapa dia ingin mengenai moncongnya? Tuan Ariel Wibowo, saya tidak punya cara untuk mendisiplinkan dia. Tolong beri saya satu kesempatan. Jika saya punya kesempatan, saya pasti akan membuatnya mengubah masa lalunya. Carlos berkata. Reza sudah tercengang di samping. Dia belum pernah melihat ayahnya begitu cemberut, bagaimana mungkin pemuda ini, sampai, membuat ayahnya meminta maaf. Ingin meminta maaf padanya. Apakah karena kekuatan keluarga kita masih perlu takut padanya? Reza berjalan ke sisi Carlos dan berkata tidak yakin. Di kota Tangerang, keluarga Carlos memiliki status yang luar biasa, dan tidak ada orang yang mampu menyakitinya. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, kesombongan arogan Reza tidak pernah surut.
Dia memiliki keberanian untuk bergegas ke kantor kepala sekolah dan memukul kepala sekolah, dan dia aman setelah kejadian itu. Sebaliknya, kepala sekolah pensiun lebih awal. Semua ini membuktikan kekuatan keluarga Carlos, dan membuat Reza semakin sadar bahwa dia bisa mengabaikan siapapun. Di dalam, generasi kedua yang kaya dari luar kota, bukan hanya semut. Mendengar kata-kata Reza, paru-paru Carlos akan meledak. Dia mencoba menyelesaikan masalah ini. Anak muda, bahkan dengan kekuatan di Tangerang, dia belum tentu lawannya. Nak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tolong minta maaf kepada Tuan Muda Ariel. Carlos menggertakkan giginya dan berkata, tidak, tidak mungkin. Aku tidak bisa meminta maaf pada sampah ini. Ayah, kapan kamu mulai takut menyinggung Bastian? Reza berkata dengan nada menghina, sampai sekarang, dia masih berpikir bahwa itu karena Bastian sehingga Carlos memiliki pertunjukan seperti itu. Tapi menurutnya, apa yang perlu ditakuti dari Bastian? Dan Carlos, kapan kamu mulai takut pada Bastian? Carlos menamparkan wajah Reza dengan marah, menjambak rambut Reza, dan berkata dengan marah, berlututlah pada Tuan Muda Ariel, berlutut dan minta maaf. Pada saat ini, keadaan pikiran Carlos seperti berjalan di atas es tipis, dan di bawah es tipis adalah jurang maut. Begitu dia jatuh, seluruh keluarganya akan hilang selamanya. Reza tidak mengerti suasana hati Carlos, dan dia bahkan tidak tahu apa yang ditakuti Carlos. Dia adalah seseorang yang ingin menyelamatkan muka, jadi bagaimana dia bisa berlutut dengan santai? Saya lebih baik mati daripada menurut, ini adalah sikap Ningyu. Ayah, aku tidak tahu apa yang terjadi denganmu hari ini, tapi sama sekali tidak mungkin bagiku untuk berlutut di tempat sampah ini. Reza berkata dengan dingin, limbah. Carlos tertawa marah, kualifikasi apa yang Reza miliki untuk menyebut Ariel sia-sia? Di matanya, semua orang yang hadir adalah sampah. Ledakan. Carlos berlutut dengan kedua lututnya. Dengan gemetar, dia berkata kepada Ariel, Tuan Muda Ariel, ini salahku, itu karena aku terlalu menyayanginya sehingga dia menantang. Tolong beri aku kesempatan untuk mendisiplinkannya. Penonton terdiam. Bisikan berhenti tiba-tiba, karena mata semua orang melebar, melihat Carlos berlutut tak percaya. Hanya meminta Reza untuk meminta maaf, mereka hampir tidak bisa menerimanya, tetapi Carlos berlutut secara langsung, yang berada di luar pemahaman mereka. Siapa yang bisa membuat Carlos berlutut? Bahkan Gerald dan Felix, Carlos memenuhi syarat untuk duduk sejajar di depan mereka. Apakah ini juga berarti bahwa bahkan Gerald dan Felix harus memberikan wajah pada pemuda ini? Apakah keduanya memberi muka? Jawabannya dengan cepat diselesaikan. Karena Gerald dan Felix juga tiba di venue. Karena identitas sensitif mereka, mereka tidak akan pernah menghadiri pertemuan bisnis semacam ini, tetapi hari ini sesuatu yang besar terjadi dan keduanya harus datang. Ketika Ariel melihat Gerald dan Felix, alisnya jelas tidak puas, dan dia memandang Bastian. Penampilan kedua orang ini jelas diinformasikan oleh Bastian, dia tidak mau menggali lubang di langit. Bastian merasakan tatapan Ariel. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat langsung. Semakin besar masalahnya, semakin seluruh kota Tangerang akan tahu bahwa Carlos telah menyinggung orang yang kuat, dan kelompok pengusaha yang termasuk dalam sistem Carlos akan lebih tegas memutuskan hubungan dengan keluarga Carlos untuk menghindari membawa bencana bagi pengusaha lain. Ini adalah tujuan Bastian. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menginjak-injak keluarga Carlos di bawah kakinya. Bahkan jika itu menyebabkan ketidakpuasan Ariel, dia harus mencobanya. Tuan Ariel, Tuan Ariel. Gerald dan Felix berteriak dengan hormat ketika mereka berjalan di depan Ariel. Orang-orang di tempat itu sudah mati rasa. Mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir dalam benak mereka, dan tidak lagi repot-repot menebak identitas Ariel, karena mereka tahu bahwa dengan pola mereka sendiri, mustahil untuk menebak siapa Ariel itu. Pada saat ini, Reza akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, sikap Gerald dan Felix terhadapnya.
seperti bawahan. Melihat Carlos yang berlutut di tanah, Reza langsung putus asa. Meskipun dia cukup sombong, dia tidak bodoh, bahkan Geralt dan Felix tidak berani mengabaikannya. Cukup untuk menunjukkan kemampuan luar biasa dari Tuan Muda Ariel ini. Carlos, kamu sangat berani, kamu bahkan berani menyinggung Tuan Muda Ariel. Geralt bertanya kepada Carlos dengan memarahi. Sepertinya keluarga Carlos Anda tidak ingin nongkrong di Tangerang lagi. Dalam hal ini, Anda dapat menemukan cara untuk mengakhirinya sendiri, kata Felix dengan dingin. Ekspresi putus asa di wajah Carlos penuh dengan kepahitan. Dia selalu menoleransi Reza, karena dia percaya bahwa di tempat ini di kota Tangerang, tidak peduli masalah apapun yang disebabkan Reza, dia akan bisa menyelesaikannya. Putra satu-satunya adalah satu-satunya jenis api di keluarga Carlos, jadi dia memanjakan, melindungi, dan melindungi. Tapi Tuhan punya mata, Reza telah melakukan begitu banyak hal kejam, bagaimana dia bisa beruntung sepanjang waktu? Pelat besi yang ditendang kali ini sudah cukup untuk membuat keluarga Carlos hancur selamanya. Tuan Ariel, keluarga Carlos ditanam di tangan Anda, dan saya, Carlos, tidak memiliki keluhan. Carlos berkata dengan ekspresi suram seolah-olah dia telah berusia beberapa dekade dalam sekejap. Bersambung.